Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau terbentang dari Sabang hingga Merauke yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Hal ini membuat Indonesia kaya akan keragaman budaya dan tradisi. Kita memiliki 714 suku dan lebih dari 1.000 bahasa daerah yang berbeda-beda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sensus Penduduk Indonesia, menyebutkan ada 1.331 kelompok suku di Indonesia. Kategori itu merupakan kode untuk nama suku, nama lain atau nama alias suatu suku, nama subsuku, bahkan nama subsuku dari subsuku. Dan Badan Bahasa telah memetakan serta memverifikasi terdapat 652 bahasa daerah yang berbeda. Hal ini membuat kita menjadi negara multikultural dan penguat yang tidak terpisahkan. Perpaduan banyak bahasa, budaya, dan adat membuat bangsa kita perlu nilai toleransi yang tinggi. Salah satu bentuk pencampuran kultur ini ialah di wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai dengan Samudra Indonesia. Kabupaten Jember juga terletak di tengah-tengah multikultur dari suku Jawa, suku Madura, dan suku Osing. Keberadaan Kabupaten Jember secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis dengan berbagai potensi serta alkulturasi. Perpaduan kultur ini tidak lagi asing di wilayah Kabupaten Jember dan umum dikenal dengan Pandalungan. Hotelan deh. Di-capture. Masuk ke sana. Masalah ekonomi. Sebelumnya di sini saya meminta izin dan meminta waktu kepada Linda untuk menanyakan sedikit informasi untuk mewawancarai tentang Pandalungan di daerah sekitar kampung sini. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, Pandalungan itu seperti apa penjelasannya? Oke, gini ya. Nah, kebetulan keluarga ibu ini kan memang beda suku. Ya. Ibu sama bapaknya beda suku. Bapaknya Madura, ibu sendiri Jawa. Nah, menurut ibu ya, kalau yang namanya Pandalungan itu istilah. Ya. Istilah dari keturunan ibu. Ya. Itu antara Jawa sama Madura. Anaknya
disebut Pendalungan, Oke. ya kan? Iya. Kalau yang ditanyakan seperti apa? Seperti apa ya? Ya namanya juga bapaknya Madura, ibunya Jawa. Jadi anak ini harus banyak mengikuti ibunya. Oh iya. Soalnya kan mayoritas waktunya sama ibu, gitu ya. Iya. Bapaknya kan ya waktu ada sih peluang untuk anak, cuma mayoritasnya kan sama ibu waktunya. Iya. Jadi kebanyakan semua anak ibu ikuti ibu, baik itu bahasanya, kebiasaannya kan ibu yang latih gitu loh. Iya. Nah, Pendalungan itu cuma memang ada apa ya, sedikit kesulitan ke anak, soalnya kalau bicara sama bapak Beda. kan harus Pakai bahasa Madura. Nah, ibunya Jawa, sementara bahasa ibu sendiri kan bahasa Jawa. Iya. Nah, akhirnya saya sama bapaknya mengambil keputusan anaknya kalau bicara sama bapak bahasa Indonesia. Baik. Tuh, diambil jalur tengah. Iya. Kalau Madura kan tidak bisa, bapaknya tidak bisa Jawa. Iya. Nah, Kalau anaknya tidak bisa Madura. Akhirnya kami sepakat untuk mengambil bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari sama bapaknya. Tapi kalau sama ibu ya bahasa Jawa, Bahasa Jawa. bahasa ibu tetap Bahasa bahasa ibu. ibu. Nah, gitu. Baik. Terima kasih. Pertanyaan pertama, apa yang dirasakan sama mbaknya sebagai warga atau keturunan dari Pandalungan? Yang dirasakan sebagai ibu kan Jawa ya, Iya. terus bapak Madura. Ya biasa aja sih, nggak ada masalah yang apa kayak Jawanya gimana, Maduranya gimana, terus kayak apa namanya saling bertolak belakang gitu. Iya. Nggak ada sih, biasa aja. Ya saling ini aja, saling ngerti satu sama lain. Kalau di Jawa kayak gini, kalau di Madura kayak gini gitu. Jadi nggak ada yang perlu dipermasalahin sih. Kalau oke, baik. Baik Bu, untuk yang pertanyaan yang kedua, Ya. di daerah sini tuh apa ada konflik atau masalah, misal antara suku Jawa dan Madura itu? Ya, gini deh ya. Kalau masalah konflik, ya kebetulan, alhamdulillah sampai saat ini kita nggak pernah ada konflik sama tetangga. Ya kalau misalnya di keluarga, ya biasa kan, antara suami istri kan kadang ada konflik kecil, masalah kecil, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan. Kalau di tetangga, enggak, soalnya di sini kan juga banyak Maduranya, campur kan di sini. Jadi bapaknya kalau bicara sama tetangga sini ya kadang Madura, kadang juga bahasa Indonesia, itu campur. Kalau Jawa enggak, memang soalnya enggak bisa. Gitu. Konflik-konflik di bidang apa maksudnya? Kalau masalah kehidupan sehari-hari dalam pergaulan di dalam rumah tangga enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Ada berarti ya. Kita saling menghargai walaupun lain suku. Baik Mbak, untuk yang selanjutnya itu menurut Mbak, perbedaan suku Jawa dan Madura di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kalau dari kehidupan sehari-hari ya terkait komunikasinya sih ya. Aku kalau ke ibuku pakai Jawa kan, ke bapakku pakai Jawa juga. Tapi bapakku nyautnya itu Madura gitu. Jadi bapakku ngomong Madura tapi aku nyautnya Jawa. Sebenarnya ngerti kan bapakku Jawa itu, cuman nggak bisa ngomongnya gitu. Jadi kayak juga apa? Kalau di saudara-saudara dari ibu kan ngomongnya kayak harus halus, kromo gitu kan. Tapi kalau di keluarga dari bapak itu kan orang Madura kan ngomongnya ya agak ini ya, kayak sedikit tinggi nadanya gitu. Awal-awal dulu emang rada ini sih, kalau dari saudara bapak itu kayak dikiranya marah, tapi ternyata itu enggak sebenarnya gitu. Emang nada suaranya kayak gitu. Itu sih kalau tersebutnya itu perbedaannya.
tapi semakin lama-lama semakin dewasa udah bisa ini sih bisa Membaur gitu. beradaptasi. Itu. Terus perbedaan dari kebiasaan atau adatnya yang paling mencolok itu kalau pas lebaran. Kalau di Jawa kan lebaran itu sampai 7 hari ya. Sampai silaturahmi ke rumah tetangga, saudara-saudara itu keliling sampai 7 hari itu masih ramai. Nah, tapi kalau di sana itu cuman sehari aja. Cuman sehari itu diselesain udah keliling ke rumah tetangga, ke saudara-saudara itu cuma sehari itu toh. Nah, terus yang kedua itu di sana nggak boleh, yang cewek itu nggak boleh sholat id, nggak ada. Jadi cuman laki-lakinya aja. Kurang tahu ya kenapa ya, tapi emang dari dulu gitu soalnya. Jadi kayak kalau lebaran di sana tuh vibes-nya kurang sih. Vibes Idul Fitrinya tuh kurang, nggak sama kayak di sini. Kalau di sini kan sholat id rame-rame, bangun pagi kan ke masjid. Kalau di sana enggak, ya cuma bangun terus siap-siap, terus habis orang turun dari masjid keliling udah gitu toh. Terus apalagi ya, kalau di sana lebaran itu sorenya itu ke makam. Sama sih sebenarnya ya kan di sini, cuma kalau di sini kan biasanya 1 hari sebelum ini kan, 1 hari sebelum lebaran kan. Nah, kalau di sana pas hari hanya sorenya itu rame sih di sana. Lebih rame di sana daripada di sini. Ke makam ini keluarga-keluarga itu, takziah itu. Terus apa lagi ya? Toleransi mengenai perbedaan Jawa dan Madura itu bagaimana? Gini ya, kalau masalah toleransi antara Jawa dan Madura, kalau dalam lingkup keluarga ya, kami sekeluarga saling menghargai juga menghormati satu sama lain, walaupun itu anak antara ibu pak ya. Kami sebagai orang tua yang harus menghargai anak, karena namanya juga pendalungan kan, pendalungan gabungan Madura dan Jawa, anaknya dinamakan pendalungan. Soalnya ini anak kalau bicara Madura nggak ngerti ya, juga Jawa ya ngerti tapi dengan bahasa ibu. Akhirnya kalau misalnya bicara Madura sama ibunya harus memahami apa maksudnya si anak ini. Kalau bicara sama bapaknya, maksudnya di sini gini deh, ibu itu berperan penting sebagai penengah antara bapak dan anak tatkala mereka berkomunikasi atau cengkrama atau lah, namanya keluarga kan sering kumpul-kumpul gitu ya, sama makan kecil. Itu ibu harus berperan penting sebagai penengah antara bapak dan anak. Misalnya bapaknya bicara gini, anaknya tidak ngerti, nah ibu harus ngerti, oh maksudnya bapaknya gini dok, le. Terus misalnya anaknya nyaut bahasa Jawa, ibu juga harus memberi pengertian sama si bapak, maksudnya anak ini loh. Jadi tidak ada saling salah paham. Soalnya di sini yang berperan penting kalau memang punya anak pendalungan ya seperti ibu, itu ibu memang ibu sendiri yang harus punya peran penting agar toleransi antara bapak, anak, juga ibu sendiri harus terjaga. Itu. Ya. Jadi gini deh, pemahaman antar suku ya, suku Jawa dan Madura khususnya, kalau memang dalam keluarga itu pemahaman harus diterapkan dari sejak dini, harus diterapkan memang sama anak-anak sejak dini. Madura ini wataknya begini loh, begini le, sampai harus gini ya, gitu memang. Jadi ibunya memang harus cereme biar ada biar tercipta kehangatan keluarga. Ya katanya sampean tadi harus ada toleransi, bukan cuma di umum. Kalau di umum alhamdulillah ya, sampai saat ini kita tidak pernah ada masalah apa-apa. Tetangga ya
menghargai, yang menghormati kami juga begitu sebaliknya. Selalu menghargai, yang menghormati para tetangga. Tidak ada masalah kalau masalah di umum. Kalau yang masalah antara toleransi juga konflik itu dalam keluarga sendiri, tapi alhamdulillah kami masih bisa menangani. Bentuk gotong royong di desa ini itu seperti apa? Di desa ya, ini kalau bentuk gotong royong di desa kita, desa Kaliwining, ya banyak betul ya, banyak. Sini kan sering ada kerja bakti, mendirikan masjid, membangun jembatan, gotong royong. Ya alhamdulillah, walaupun di Kaliwining ini ada dua bahasa, Madura dan Jawa, alhamdulillah rukun, gotong royongnya juga bisa kerja dengan baik. Nah kebetulan di sini juga ada di RT sini ya, ada ronda malam itu ada di sini. Nah, kalau gotong royong di masalah keamanan kan itu ya, kalau ronda ya, alhamdulillah terjamin keamanannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang aman, tidak perlu terjadi sesuatu. Ya itu kan masalah ronda juga kan inisiatif dari RT sini ya, dari Pak RT. Alhamdulillah masyarakat sini juga menjalaninya dengan baik. Ya sekarang seperti sekarang udah keamanan udah terjamin juga. Sampai lihat sendiri lingkungannya alhamdulillah bersih, tidak ada sampah-sampah, tidak ada bau sampah. Walaupun desa alhamdulillah bersih, kotornya juga baik. Biasa di sini kalau tidak seminggu sekali memang ada sih gotong royong, tapi tidak seminggu sekali. Perbaikan jembatan kita juga gotong royong di sini. Ya alhamdulillah lancar.